Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Senin, tanggal 24 Januari 2022. Hari ini saya akan bicara dengan tema pembunuhan dan kekejaman yang dilakukan Muhammad SAW bagian kedua. Hari ini saya akan bicara dengan tema pembunuhan dan kekejaman yang dilakukan Muhammad SAW bagian kedua. Mari kita mulai. Pembunuhan dan kekejaman yang dilakukan Muhammad SAW bagian kedua. Pembunuhan untuk mencapai tujuan politik atau agama merupakan bagian penting dari sejarah Arab dan ekspansi agama Islam. Kata assassin sendiri memiliki akar sejarahnya dari Arab. Daftar di bawah ini merupakan hasil dan alasan dibalik pembunuhan yang diperintahkan dan didukung oleh Nabi Muhammad serta sumber-sumber utama yang menyebutkan insiden-insiden ini. Nama-nama yang dicetak tebal menunjukkan bahwa satu-satunya alasan mengapa sumber menunjukkan bahwa Muhammad ingin mereka dibunuh atau diancam akan dibunuh adalah karena mereka telah mengejek, menghina atau meragukannya, atau untuk memeras keuntungan ekonomi, atau untuk menghancurkan penyembahan berhala atau nabi saingan. Semua orang lain mungkin telah dibunuh untuk alasan tambahan seperti berpose atau menghasut ancaman fisik atau hukuman yang pantas untuk pembunuhan atau menyakiti orang seperti yang ditunjukkan dalam kolom alasan. Kita lihat pembunuhan dan kekejaman yang dilakukan Muhammad SAW bagian kedua. Kita lanjutkan bagian keduanya. Pembunuhan bagian kedua itu kita lanjutkan. Pembunuhan yang ke-12. Pembunuhan suku Bani Quraiza. Pembunuhan suku Bani Quraiza terjadi bulan Februari sampai bulan Maret tahun 627. Alasan untuk memerintahkan atau mendukung pembunuhan seorang Bani Quraiza karena menurut tradisi Muslim dia telah diperintahkan untuk melakukannya oleh malaikat Jibril. Salah satu sahabat Muhammad memutuskan bahwa laki-laki harus dibunuh, harta benda dibagi, dan perempuan dan anak-anak diambil sebagai tawanan. Muhammad menyetujui keputusan itu, menyebutnya serupa dengan penghakiman Tuhan. Setelah itu, semua anggota laki-laki dari suku yang telah mencapai pubertas dipenggal. Hasilnya, Muslim terbunuh 2 orang, non-Muslim 600 sampai 900 dipenggal. Sumber utama Tabari Ibnu Hisham. Semua pria dan 1 wanita dipenggal. Muhammad membatalkan pembunuhan dan berkata kepada Umar, jika aku membunuhnya Abdullah bin Ubay, sejumlah besar pejabat akan dengan marah bergegas berperang untuknya. Kemudian dia mengungkapkan sebuah ayat Quran yang melarang Muslim menghadiri pemakaman orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sumber utama terkemuka informasi ini bisa dilihat dalam Al-Quran, surat 33 Al-Ahzab ayat 26. Dia menurunkan orang-orang ahlul kitab Bani Quraiza yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Al-Quran, surat 33 Al-Ahzab ayat 9 dan ayat 10. Wahai orang-orang yang beriman. Al-Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 9 dan ayat 10. Ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara malaikat yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat 10. Ketika mereka datang kepadamu dari arah atas dan bawahmu, ketika penglihatanmu terpana, hatimu
menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Sumber lainnya bisa dilihat dalam Sunan Abu Daud nomor 38.24390, bisa dilihat di dalam Sahih Bukhari nomor 4.252.268, Sahih Bukhari nomor 4.257.266, dan banyak lagi. Bisa dilihat dalam sumber Tabari volume 8 Kemenangan Islam. Pembunuhan ke-13, pembunuhan Abdullah bin Ubay, terjadi bulan Desember tahun 627 selama invasi oleh Banu Mustalik. Alasan untuk memerintahkan atau mendukung pembunuhan Abdullah bin Ubay yang dirujuk oleh ayat 63 ayat 8 dalam Al-Quran, dan yang dituduh oleh Muhammad memfitnah keluarganya dengan menyebarkan desas-desus palsu tentang Aisyah istrinya. Putranya menawarkan untuk memenggal kepalanya. Hasilnya Muhammad membatalkan pembunuhan dan berkata kepada Umar, jika aku membunuhnya Abdullah bin Ubay, sejumlah besar pejabat akan dengan marah bergegas berperang untuknya. Kemudian dia mengungkapkan sebuah ayat Quran yang melarang muslim menghadiri pemakaman orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sumber utama terkemuka informasi ini bisa dilihat dalam Al-Quran surat 63 Al-Munafikun ayat 7 dan 8. Ayat 7, merekalah orang-orang yang berkata kepada kaum Ansar, janganlah bersedekah kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah, padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Akan tetapi orang-orang munafik itu tidak mengerti. Ayat 8, mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana, padahal kekuatan itu hanyalah milik Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin. Akan tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Sumber lainnya kejadian ini bisa dilihat dalam Sahih Bukhari nomor 6.260.2424, bisa dilihat dalam Sahih Bukhari nomor 5.259.2462, bisa dilihat dalam Ibnu Hisam Sirat Rasul Allah. Pembunuhan ke-14, pembunuhan Al-Yusair Ibnu Risam, terjadi bulan Februari tahun 628. Alasan untuk memerintahkan atau mendukung pembunuhan Al-Yusair Ibnu Risam karena Muhammad mendengar bahwa kelompoknya bersiap untuk menyerangnya. Hasilnya 30 orang dibunuh oleh muslim. Sumber utama terkemuka informasi ini bisa dilihat dalam kitab Tirmizi nomor 3923, bisa dilihat dalam Ibnu Hisam dan Ibnu Ishaq Sirat Rasul Allah. Pembunuhan ke-15, pembunuhan 8 pria dari Ukil, terjadi bulan Februari tahun 628. Alasan untuk memerintahkan atau mendukung pembunuhan 8 orang yang datang kepadanya dan masuk Islam tapi kemudian murtad, membunuh seorang muslim dan pergi dengan unta Muhammad. Hasilnya muslim 1 terbunuh, non muslim 8 disiksa sampai mati. Sumber utama terkemuka informasi ini bisa dilihat dalam Al-Quran surat 5 ayat 33 sampai 39. Ayat 33, balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara